Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada Bapak dan teman-teman yang sudah berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai korelasi. Sebelumnya, perkenalan, perkenalan dulu. Nama saya Doni Benedinova sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan teman saya ada Perkenalkan, nama saya Silwinda Melia Putri. Perkenalkan, saya Arsanda Riza Putri. perkenalkan saya Yoga Yurdawan. Perkenalkan, nama saya Salma Kesha Alida. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafis Syafi. materi yang akan kita bawakan. Ada pengertian, yang kedua ada tujuan, manfaat, ada faktor penyebab, bentuk analisis, macam-macam, nilai korelasi, dan jenis-jenis uji. Apa itu korelasi? Korelasi adalah sebuah teknik untuk mengukur sejauh mana dua variabel itu berkaitan. Pada dasarnya, fungsi korelasi yaitu untuk melakukan standarisasi pada hasil covariance atau ukuran hubungan antara dua variabel yang telah didapat. Sederhananya, korelasi yaitu keterikatan antara dua variabel, yakni variabel bebas atau independen disimbolkan dengan X dan variabel terikat atau dependen disimbolkan dengan Y. Oke, selanjutnya tujuan korelasi. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan atau tidak, dan jika terdapat hubungan, bagaimana arah dan seberapa besar hubungan tersebut. Nah, tujuannya yaitu yang pertama ada untuk mencari bukti ada atau tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Kemudian, jika terdapat hubungan, dapat dilihat besar kecilnya hubungan antar variabel dan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau tidak berarti. Kemudian ada manfaat korelasi. Kegunaan sekaligus manfaat korelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi penentu dari adanya hubungan serta besarnya hubungan antara dua variabel, mengetahui adanya hubungan antar dua variabel atau lebih, untuk bisa mengadakan peramalan terhadap variabel lainnya. Yang ke yang kedua, dengan mengetahui adanya hubungan dua variabel, maka akan diketahui satu variabel bisa dilakukan penaksiran terhadap satu variabel lainnya melalui bantuan garis regresi. Yang ketiga ada membantu membuat keandalan ukuran yang konsisten dan juga keandalan antar penilai apakah pengamat konsisten. Dan yang terakhir ada korelasi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki variabel alami yang mungkin tidak praktis untuk diuji secara eksperimental. Next, ada faktor penyebab terjadinya korelasi. Hubungan sebab akibat sebenarnya merupakan akibat dari adanya suatu korelasi. Artinya, bahwa hanya karena dua variabel terkait bukan berarti bahwa yang satunya bisa menyebabkan yang lain. Maka dari itu, korelasi tidak bisa menunjukkan adanya hubungan akibat antar dua variabel. Adanya korelasi antara variabel dengan variabel lainnya disebabkan oleh yang pertama ada korelasi yang benar-benar ditimbulkan oleh faktor kebetulan saja. Yang kedua ada kedua variabel yang memiliki hubungan sulit ditunjukkan sebab faktor penyebab yang mana menjadi faktor akibat, serta variabel yang berkorelasi sebenarnya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya. Baik, selanjutnya bentuk analisis korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel ketika kedua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Oleh karenanya, satu variabel meningkat jika variabel lainnya meningkat, atau satu variabel menurun sementara yang lainnya juga menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi dan berat badan, di mana orang yang lebih tinggi memang cenderung akan lebih berat. Kemudian yang kedua, korelasi negatif.
Korelasi negatif merupakan hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Misalnya, saat kita mendaki gunung, artinya kita sedang meningkatkan ketinggian, sehingga korelasinya suhu menjadi lebih dingin atau menurunkan suhu. Kemudian yang ketiga korelasi nol. Jenis korelasi nol ada ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Contoh korelasi nol yaitu tidak ada hubungan antara jumlah teh yang diminum dengan tingkat kecerdasan seseorang yang meminumnya. Selanjutnya, macam-macam korelasi. Yang pertama, korelasi sederhana. Teknik statistik yang dipakai untuk mengukur sebuah kekuatan hubungan antara dua variabel dan mengetahui bentuk dari hubungan keduanya menggunakan hasil yang bersifat kuantitatif. Kemudian yang kedua, korelasi ganda. Bentuk korelasi yang dipakai guna melihat hubungan di antara tiga maupun lebih dari variabel, dua atau lebih dari variabel independen dan sebagaimana korelasi mereka bersama variabel dependen. Korelasi ganda merupakan suatu nilai yang dapat memberikan kuatnya pengaruh maupun hubungan antar variabel. Kemudian yang ketiga, korelasi parsial. Metode pengukuran yang erat hubungan korelasi ini antara variabel bebas dan variabel tak bebas menggunakan pengontrol salah satu variabel bebas guna melihat korelasi natural di antara variabel yang tidak terkontrol tersebut. Selanjutnya, nilai korelasi. Nilai korelasi adalah nilai yang dihasilkan dari hubungan variabel. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Nilai -1 menunjukkan korelasi linear negatif sempurna antara dua variabel. Nilai 0 menyatakan hubungan yang lemah atau menunjukkan tidak ada korelasi linear antara dua variabel. Nilai 1 menunjukkan korelasi linear positif sempurna antara dua variabel. Nilai korelasi yang mendekati -1 atau +1 artinya menyatakan hubungan yang makin kuat. Nilai di atas 0 akan menunjukkan korelasi positif. Sedangkan nilai di bawah 0 berarti menunjukkan korelasi negatif. Nilai positif menunjukkan arah hubungan searah. Artinya jika X naik, maka Y naik dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis korelasi. Jadi korelasi ini terbagi jadi 3 macam, yaitu korelasi person, korelasi Spearman, dan korelasi Kendall-Stau. Mungkin kita masuk aja ke jenis yang pertama, yaitu korelasi person. Korelasi person. Nah, korelasi person ini adalah sebuah teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat keeratan atau kuat atau lemahnya hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang korelasi person, saya akan menjelaskan dulu apa itu variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi variabel bebas itu dikenal juga sebagai independent variable, yaitu variabel bebas yang variabel yang menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan antara kedua variabel. Contohnya jika kita melakukan analisis korelasi antara waktu belajar dan nilai ujian, maka waktu belajar akan menjadi variabel bebas. Sedangkan secara logika kita akan mengasumsikan bahwa waktu belajar mempengaruhi nilai ujian. Jadi, variabel bebas adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab perubahan pada variabel tergantung. Nah, kita lanjut ke variabel tergantung. Variabel tergantung juga dikenal sebagai variabel dependen. Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan dianalisis dalam rangka mengetahui hubungannya dengan variabel bebas. Seperti pada contoh sebelumnya yang telah saya singgung terkait nilai dan ujian, variabel tergantung adalah nilai ujian. Kenapa? Karena secara logika kita akan mengasumsikan bahwa nilai ujian dipengaruhi oleh berapa lama waktu kita belajar.
Nah, untuk sekumpulan data X dan data Y berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. RXY adalah korelasi antara X dengan Y sama dengan N sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana X itu nilai variabel X dan Y itu nilai variabel Y, dan N itu adalah banyaknya nilai atau jumlah baris nilai tersebut. Oke, boleh di next. Nah, jadi kita kan udah bahas tadi ya. Mungkin kita lanjut ke contoh penerapan korelasi persen nih. Berikut ini, dan di sini udah kita siapin, soalnya berikut ini merupakan data perusahaan mengenai harga permintaan barang, yaitu X dan harga rata-rata barang. Nah, jadi tadi kan udah kesinggung kalau variabel bebas itu adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab perubahan pada variabel tergantung. Jadi di persoalan kali ini, harga permintaan barang bisa kita simpulkan sebagai variabel bebas. Dan karena harga rata-rata akan terpengaruh oleh harga permintaan konsumennya. Jadi barang dan ini adalah data permintaan barang dan harga rata-rata barang. Jadi di sini ada X dan Y. Di baris pertama X bernilai 178, di baris kedua X bernilai 224, di baris ketiga X bernilai 160, dan di baris keempat X bernilai 315, di baris kelima X bernilai 229. Next ke Y di baris pertama bernilai 105, di baris kedua bernilai 105 lagi, Y baris ketiga bernilai 130, dan Y baris keempat bernilai 130, Y baris kelima bernilai 130 juga. Nah, untuk mencari korelasi persen, langkah selanjutnya adalah membuat tabel X, Y, dan X kali Y, lalu jumlahkan kolom tersebut. Nah, di sini udah saya kaliin dan udah saya buatkan X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y, dan setelah dibuat kolom X, Y, dan X kali Y ini, kita buat juga nih sigma total dari kolom tersebut untuk mendapatkan sigma X kuadrat dan sigma Y dan sigma X dan Y kuadrat. Oke, boleh di next. Nah, dari tabel yang udah tadi saya perhitungkan dan udah saya jabarkan, diketahui dalam tabel itu N sama dengan 5 karena terdapat 5 baris data dalam tabel tersebut. Yang kedua, ini sigma X-nya bernilai 1106, nilai sigma Y itu bernilai 600, nilai X kuadrat itu 259.126, nilai Y kuadrat itu 72750, nilai sigma X kali Y itu 133730. Nah, tadi kan sudah saya singgung juga untuk rumus mencari persen ini. Jadi rumusnya ini sebagai berikut, dan karena sudah dicari yang akan dibutuhkan, jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya seperti pada pernyataan saya berikut ini. Nah, setelah dikalkulasikan, didapatkan R sama dengan 0,0000000666971. Hubungan antara harga permintaan barang dengan harga rata-rata barang memiliki tingkat hubungan yang sangat lemah, sehingga jika ditambahkan permintaan suatu barang, maka tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan harga rata-rata barang. Apabila diturunkan permintaan barang, maka akan tidak terlalu berpengaruh juga terhadap penurunan harga rata-rata barang. Nah, jadi itulah
pernyataan kesimpulan dari soal yang telah kita perhitungkan tadi. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Asyanda Riza Putri. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi Spearman. Jadi korelasi Spearman ini merupakan statistik non-parametrik. Statistik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau dua variabel yang diukur. Yang diukur ini adalah skala ordinal berbentuk ranking atau kedua variabel adalah kuantitatif, namun kondisi normal tidak terpenuhi. Simbol ukuran populasinya adalah rho dan ukuran sampelnya itu RS. Jadi di sini ada rumus-rumusnya. Yang pertama itu ada RS yang merupakan notasi yang digunakan atau singkatan dari range Spearman. Yang kedua itu ada D atau beda ranking antara variabel bebas X dan variabel terikat yaitu Y. Yang ketiga itu ada N yang merupakan banyak data. Lalu di situ juga ada 1 yang merupakan konstanta dari rumus. Ada juga 6 yaitu faktor pengali. Dan yang terakhir ada sigma yang merupakan total atau jumlah dari data yang akan kita peroleh. Bisa lanjut. Nah, di sini juga ada contoh soalnya, dan di sini sudah terdapat tabel data yang mencakup ada data karyawan, ada skor motivasi kerja X, ada skor kinerja juga Y, dan juga ranking. Jadi, skor motivasi kerja ini kita simbolkan dengan X yang merupakan sebuah input dan juga skor kinerja sebagai Y yang merupakan output. Jadi Y ini adalah produksi atau output yang dikeluarkan oleh X tadi. Jadi pertama-tama kita harus menentukan ranking dari X dan Y-nya. Kita urutkan dulu ranking dari nilai yang terbesar hingga nilai yang terkecil. Untuk yang ranking X atau skor motivasi kerja ini yang pertama, yang terbesar itu adalah 4,6. Lalu dilanjutkan ranking kedua yaitu 4,5. Dan di sini terdapat jika terdapat nilai yang sama, maka nilai maupun ranking harus dirata-ratakan agar seimbang. Jadi karena di sini ranking ketiga dan keempat itu sama, yaitu nilainya 4,4, maka kita rata-ratakan rankingnya, yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 2 didapat dari banyak data yang sama. Setelah itu, kita langsung lanjutkan ke ranking 5, karena 3 dan 4 sudah terpakai di rata-rata tadi. Untuk yang Y juga sama, begitu jika terdapat nilai yang sama, maka nilai maupun ranking harus dirata-ratakan. Jadi yang pertama itu ranking yang pertama ada 82, ranking kedua itu 81, ranking ketiga 80, lalu ranking keempat dan kelima kita rata-ratakan karena skornya yaitu sama, yaitu 77. Jadi 4 ditambah 5 dibagi 2 menjadi 4,5. Jadi setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, kita akan mencari nilai D, yang mana kita bisa dapatkan dari nilai X dikurangi nilai Y. Yang pertama itu ada 1 dikurang 1, 0, 3,5 dikurang 4,5 menjadi min 1, 5 dikurang 3, 2, 2 dikurang 4,5 menjadi min 2,5, 3,5 dikurang 2 menjadi 1,5. Setelah mendapat nilai D, kita kuadratkan masing-masing dari nilainya, lalu kita jumlahkan. Jadi dari data di atas, kita mendapatkan data baru, yaitu sigma D kuadrat, yaitu 13,5, dan N, yang mana jumlah banyak datanya adalah 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pertama kita kalikan dulu 6 dikali sigma D kuadrat, yaitu 13,5. Lalu kita kerjakan N kuadrat dikurang 1. Setelah mendapatkan nilainya kita kalikan 25 dikurang 1 menjadi 24. Kita kalikan 5 menjadi 120. Lalu 81 kita bagikan 120. Lalu mendapatkan nilai 0,675. Lalu kita kurangkan 1 yang mana
itu adalah konstanta dari rumus hingga mendapatkan nilai 0,325. Jadi hasil nilainya ini termasuk lemah atau hubungan korelasinya itu lemah. Sekian untuk korelasi Spearman, bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi Kendall-Stau. Jadi, korelasi Kendall-Stau adalah jenis uji statistik non-parametrik yang menggunakan skala pengukuran ordinal minimal, atau setiap pengamatan dapat diurutkan pada tingkat kedua variabel. Di satu sisi, korelasi ini mirip dengan korelasi Spearman, tetapi korelasi Kendall-Stau tahu mengukur tingkat konkordansi. Jika jumlah sampel kecil, gunakan rumus yaitu tau sama dengan 2S dibagi N dikali dalam kurung N dikurangi 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung C dikurangi D dibagi dengan N dikali dalam kurung N dikurangi 1, di mana S adalah statistik untuk jumlah konkordansi dan ketidaksesuaian, C adalah jumlah pasangan konkordansi atau wajar, D adalah jumlah pasangan sumbang atau tidak alami, dan N adalah pasangan X dan Y. Jika ada ikatan atau nilai yang sama, dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu tau sama dengan C dikurangi D dibagi akar 1/2N dikali dalam kurung N ditambah 1 dikurangi QX dikalikan dengan akar 1/2N dikali dalam kurung N plus 1 dikurangi QN. Nah, kita dapatkan rumus yaitu TX sama dengan QX sama dengan 1/2 S sigma I sama dengan 1 dalam kurung T kuadrat IX dikurangi TIX, dan rumus TN sama dengan QN sama dengan 1/2 S sigma I sama dengan 1 dalam kurung T kuadrat IN dikurangi TIN. Boleh di next. Oke, di sini ada contoh korelasi Kendall-Stau. Diketahui sebuah ranking nilai pewawancara dari 2 pewawancara kepada 10 orang peserta dari tes tertulis dan tes praktek data nilai ranking sebagai berikut. Nah, apakah ada hubungan ranking penilaian dari pewawancara 1 dan pewawancara 2? Gunakan tingkat signifikansi 5%. Oke, baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menetapkan hipotesisnya. Hipotesis nolnya yaitu tidak ada kesesuaian ranking nilai pewawancara 1 dan pewawancara 2. Dengan hipotesis alternatif H1-nya yaitu terdapat kesesuaian ranking nilai pewawancara 1 dan pewawancara 2. Kemudian di soal diminta untuk menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Lalu diberikan ranking dari nilai setiap tes tadi, di mana ranking 1 untuk nilai yang tertinggi dan ranking 10 untuk nilai terendah. Untuk ranking yang diberikan oleh pewawancara 1 diurutkan dari ranking 1,5 sampai dengan 10. Kemudian untuk ranking yang diberikan oleh pewawancara 2 menyesuaikan dengan pewawancara 1 sesuai dengan nama observasinya atau nama peserta. Boleh di next. Nah, untuk statistik ujinya, yaitu untuk menguji apakah pewawancara 2 sudah sesuai dengan urutannya atau belum, atau menguji apakah sudah sesuai dengan urutan pewawancara 1. Di sini dapat dilihat yaitu dengan cara membandingkan ranking yang diberikan oleh pewawancara 2 dengan dibandingkan pada ranking di sebelah kanannya. Jika ranking di sebelah kanan bernilai lebih besar, maka diberi kode C atau konkordans atau sesuai. Jika bernilai lebih kecil, maka akan diberi kode D atau diskordan atau tidak sesuai. Di sini dapat diperoleh bahwa sigma C atau yang sesuai itu sebanyak 34 dan sigma D atau yang tidak sesuai itu sebanyak 9. Untuk menentukan harga 5 untuk ranking yang saling berhubungan dengan variabel Z sehingga diperoleh nilai S sebesar 25. Boleh di next.
Karena terdapat ranking kembar, maka kita menggunakan rumus korelasi Kendall-Tau dengan faktor korelasi. Pertama kita hitung dulu yang berikut ini. Tx sama dengan S sigma I sama dengan 1 dikali dalam kurung T kuadrat IX dikurangi TIX sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian TJ sama dengan S sigma I sama dengan 1 dalam kurung T kuadrat IZ dikurangi TIZ sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 4. Dengan demikian, dapat diperoleh tau sama dengan 2 dikali dalam kurung C kurangi D sama dengan akar N dikali dalam kurung N dikurangi 1 dikurangi TX dikalikan dengan akar N dikali dalam kurung N dikurangi 1 dikurangi TX sama dengan 2 dikali dalam kurung 34 dikurangi 9 dibagi dengan akar 10 dikali dalam kurung 10 kurangi 1 dikurangi 2 dikali dengan akar 10 dikali dalam kurung 10 dikurangi 1 dikurangi 4 dan diperoleh hasil yaitu 0,575. Pada tabel Kendall-Tau untuk nilai S sama dengan 25 dan N sama dengan 10 diperoleh nilai Tau tabel sama dengan 0,014. Karena nilai T hitung lebih besar dari Tau tabel, maka tolak H0 pada tingkat signifikansi adalah yaitu 5%. Untuk kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada kesesuaian ranking nilai pewawancara 1 dan pewawancara 2 di tingkat populasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai korelasi Kendall-Tau. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.